Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jessica lari. Malam terang disinari cahaya bulan. Arya berjalan tergesa menerjang rerumputan. Ia tidak membawa pencahayaan apapun, namun penglihatannya masih tajam. Berhari-hari Arya memburu Jessica. Dengan ilmu kanuragan yang ia miliki, ia dapat melihat kemanapun Jessica pergi. Sekarang Arya ada di tengah pendakian Gunung Karang. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan wanita itu. Tias harus kembali padanya, sebab ia tidak mampu hidup tanpa Tias. Sementara itu, Rini kebingungan harus melanjutkan perjalanan ke makam keramat atau berbalik arah. Abah Sarnaji dan Obi hilang begitu saja, entah kemana. Ia menopang tubuh Jessica yang semakin lama semakin melemah. Wajah temannya itu terlihat pucat. Tangannya dingin. Rini menyorotkan cahaya senter pada dedaunan. Matanya terpicing. Di sana ia melihat sebuah kuburan yang batu nisannya dibungkus dengan kain putih. Mungkin itu kain kafan. Rini memapah temannya menuju kuburan. Pikirnya mungkin saja itu kuburan keramat yang dikatakan oleh Mbah Sarnaji. Semakin mendekat, Rini melihat sosok lelaki sedang duduk bersila di depan makam itu. Tidak salah lagi, ia adalah lelaki yang dilihatnya di halaman rumah Abah Sarnaji. Dengan hati-hati, Rini mendekat kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tersebut. "Kita di mana, Rin?" tanya Jessica dengan suara paruh. Matanya sayu. "Kita ziarah dulu, Jess. Setelah ini kita langsung pulang. Gue yakin lu pasti sembuh." "Gue gak sakit, Rin. Gue baik-baik aja kok." "Iya, gue tahu. Tapi kita ziarah dulu sebentar." Rini berdoa di depan kuburan keramat itu, menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak mempedulikan lelaki yang duduk bersila di hadapannya. Lelaki itu terlihat sedang bertapa. Ia memejamkan matanya. Bibirnya bergetar melafalkan mantra. Kedua tangannya diletakkan di atas dengkul. Ia bertelanjang kaki, wajahnya terlihat tenang. Siapa sebenarnya lelaki itu? Setelah dirasa selesai, Rini berdiri sambil mengangkat lengan temannya. Ia membantu Jessica untuk bangkit, baru beberapa langkah menjauh dari kuburan itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah barat. Angin itu menerbangkan dedaunan kering, ranting, juga butiran debu. Rini dan Jessica menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Semakin lama tiupan angin semakin kencang. Dahan-dahan pohon terlihat melengkung dan pohon-pohon bergoyang. Rini memapah Jessica mendekati batang pohon besar untuk berlindung. Angin itu bergumpal dan berputar-putar membentuk pusaran. Di balik batang pohon besar, Rini dan Jessica menyengkeram erat akar pohon. Mereka berusaha tidak terbawa angin, tapi usaha mereka sia-sia. Rini lebih dulu terpental oleh hantaman angin, sedangkan Jessica bertahan beberapa saat sebelum akhirnya ikut terpental juga. Mereka akhirnya terpisah. Sementara itu, Arya ternyata semakin mendekat. Ia bahkan terkena embusan angin misterius. Beberapa saat kemudian, angin pun mereda. Arya kembali melanjutkan langkahnya dan tidak butuh waktu lama. Ia berhasil menemukan Jessica yang terbaring di semak belukar. Jessica tidak sadarkan diri. Arya menyiriangi, senang pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pikir panjang lagi, tubuh Jessica langsung ia bopong. Ia akan memasukkan kembali wanita itu ke dalam sumur tua. Namun anehnya, semakin lama tubuh Jessica semakin berat. Arya terhuyung membawa tubuh Jessica, hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Beberapa kali tubuh Jessica ia angkat, tapi tidak berhasil.
walau Jessica dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya menjadi sangat berat. Arya pun mencari cara lain untuk membawanya. Dikeluarkannya sebuah kain sarung dari dalam tas. Lalu kain itu disobek hingga membentuk tali. Kemudian dibelah menjadi dua bagian. Setiap ujung tali ia ikatkan pada kaki Jessica. Arya akan menyeretnya. Dengan seluruh kekuatannya, ia seret tubuh Jessica. Namun lagi-lagi tubuh itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Wajah Arya berkeringat. Ia menyeka keringat itu dengan bajunya sendiri. Sesaat kemudian, Jessica tiba-tiba berdiri dengan perlahan. Kepalanya menunduk, aura mengerikan terpancar dari wajahnya. Arya menyadari itu. Ia kemudian mengeluarkan pisau sesaat sebelum Arya akan menikam Jessica. Rini muncul dari balik semak-semak sambil menyorotkan cahaya senter ke tubuh Jessica. Ia berteriak setengah menangis. "Jessica, lari! Dia mengikutimu." Arya menusuk punggung Jessica berkali-kali menggunakan pisau kecil. Pisau itu menembus kulit Jessica, seketika darah mengalir membasahi bajunya. Tapi Jessica tidak ambruk. Ia tetap berdiri dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak bersuara sedikit pun. Menyadari hal itu, Arya dengan sekuat tenaga menghantam pisaunya bertubi-tubi ke leher Jessica. Namun tetap saja, walau pisau Arya berhasil menembus kulit hingga mengeluarkan darah, wanita itu tetap tidak merasakan kesakitan. Rini dari balik semak-semak berteriak ketakutan. Arya balik badan, melangkah tergesa hendak menghabisi nyawa Rini. Hanya tinggal selangkah lagi, Arya dapat meraih Rini. Namun tiba-tiba saja tubuhnya terpental. Jessica yang melakukan itu. Aura Jessica berubah mengerikan, tatapannya tajam, kedua bola matanya merah. Ia melayang mendekati Arya yang masih tersungkur di tanah. Lelaki itu beringsut mundur ketakutan. Kaki kanannya terkilir hingga tidak mampu lagi untuk berdiri. Jessica meluruskan telunjuknya ke wajah Arya. Tubuh Arya perlahan melayang dan mendekat ke arah Jessica. Ia mencekik leher lelaki itu dengan erat. Arya meminta ampun sambil meringis kesakitan. Cekikan itu semakin lama semakin kuat. Sampai-sampai Arya kesulitan bernapas. Tubuhnya kejang-kejang, air kencing keluar tanpa izin membasahi celana Arya. Matanya melotot. Arya dicekik hingga tewas. Setelah itu mulut Jessica terbuka lebar. Gigi-giginya hitam dan tajam melahap bulat-bulat mayat Arya. Ia kemudian mendekat pada Rini, yang sedang ketakutan melihat kejadian mengerikan tadi. Rini mundur beberapa langkah. Ia harus waspada, karena Jessica sedang dikendalikan makhluk gaib. Rini merogoh kantong jaketnya. Ia menggenggam erat sebuah jimat pemberian Eyang Dimas, yang diyakini bisa menjaganya. Dan ternyata Jessica tidak sedikit pun menyentuh Rini. Ia malah jatuh terkulai di atas semak-semak. Rini buru-buru menghampiri temannya itu. Jessica, tubuhnya dingin sekali. Rini menghampiri temannya. Ia memegang leher Jessica yang penuh dengan luka tusukan. Seharusnya Jessica sudah tewas, tapi Rini masih bisa merasakan denyut nadi tangannya itu. Setengah terbejam, Jessica menatap wajah Rini. "Tadi siapa, Rin?" tanya Jessica parau. "Arya, Jess. Dia ngikutin kita, Jess. Kita harus cepat turun. Gunung ini sangat berbahaya." Tanpa memikirkan hal-hal aneh, Rini kembali membantu temannya untuk bangkit. Mereka harus segera turun dari Gunung Karang. Sementara itu di rumah Abah Sarnaji, Ombi terkapar di atas kursi kayu. Perlahan kelopak matanya terbuka, pandangannya kabur. Ia memegang kepalanya karena terasa pusing.
Seingatnya, terakhir kali ia sadar saat sedang mengantar Rini dan Jessica ke makam keramat. Dan di situ dia tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja sekarang ia ada di rumah Abah Sarnaji. "Sudah siuman kau, Ombi?" Abah Sarnaji muncul dari dalam kamar. "Ini ada apa, Bah? Bukannya tadi kita ke makam keramat?" "Abah menyelamatkanmu, Ombi. Dia bukan ketempelan, tapi udah jadi setan." Wajah Abah Sarnaji seketika tegang. "Serius, Bah?" "Iya, setan itu sengaja menyerupai Jessica, supaya bisa dengan mudah memangsa manusia, menjadikannya tumbal." "Hah? Tumbal? Tumbal apa, Bah?" "Untuk kebangkitan seseorang." "Siapa, Bah?" "Ki Bamantara. Dia orang sakti. Nanti setelah genap membunuh 30 orang, maka Ki Bamantara akan bangkit." "Apakah Ki Bamantara punya dendam pada seseorang?" "Entahlah, yang jelas lelaki itu sangat sakti dan berbahaya. Jadi wanita sakit yang saya bawa kemarin itu setan, Bah. Jessica, yang namanya Jessica. Dia itu kuntilanak." Ombi bergidik ngeri. Ia langsung berterima kasih pada Abah Sarnaji karena telah menyelamatkannya dari kuntilanak. "Lalu bagaimana nasib Rini, Mbah?" "Dia tidak akan bertahan lama. Kuntilanak itu akan memakannya," ujar Abah Sarnaji. Ia kemudian masuk kembali ke kamar untuk bersemedi. Ombi melempar pandangan keluar jendela. Ia sebenarnya khawatir pada Rini, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Paku kuntilanak. Rini menemukan taburan melati yang membentang di sepanjang semak-semak. Ia coba ikuti arah melati itu. Entah siapa yang menaburkan bunga tersebut. Yang jelas, Rini bersyukur ternyata bunga tersebut menuntunnya ke jalan setapak, yang tak lain adalah jalan pulang. Sekitar jam 6 pagi, mereka sudah berhasil turun dari Gunung Karang. Untungnya warga sekitar berbaik hati menolong mereka. Rini dan Jessica dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka sangat kelelahan. Ada yang ajaib dari Jessica. Luka tusukan di leher dan di punggungnya hilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada luka sedikit pun di kulitnya. Setelah 2 hari dirawat, Jessica sehat kembali. Mereka pulang naik mobilnya Pak Sudiman, seorang kepala desa. Pak Sudiman ini orangnya sangat ramah. Sepanjang perjalanan ia senang sekali mengobrol. Pak Sudiman mengantar mereka ke rumah masing-masing. Walau sempat ditawari mampir, tapi dia menolak. Alasannya buru-buru, karena ditunggu istri di rumah. Rini tutup mulut soal apa yang dialami di Gunung Karang. Ia tidak mau menceritakannya pada siapapun, termasuk keluarga Jessica. Setelah perjalanan ke Gunung Karang, masih ada pertanyaan dalam benak Rini. Apakah Jessica sudah sembuh? Atau apakah Jessica masih seorang manusia? Wajar saja kalau Rini berpikiran seperti itu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau leher Jessica ditusuk secara brutal oleh Arya. Tapi ajaibnya, dia baik-baik saja. Seharusnya ia sudah tewas. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup dengan luka tusukan di leher. "Rin, ada tamu nih." Saat Rini sedang melamun di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggil. Bergegas Rini turun ke bawah. Di atas sofa terlihat seorang lelaki berkepala botak, pelontos, sedang duduk dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Rini tidak pernah mengenal lelaki itu sebelumnya. Ia kemudian duduk di hadapan lelaki tersebut. "Dengan Mbak Rini?" "Iya, saya sendiri." "Ada perlu apa ya, Mas?" "Oh, begini Mbak. Saya Jason, kakaknya Tommy. Mbak tahu kan kalau dia udah seminggu hilang." Jantung Rini seketika berdebar kencang. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. "Iya, saya tahu.
Kebetulan Tommy satu kantor dengan saya. Ada apa ya, Mas? Mbak Rini kan teman dekatnya dengan Mbak Jessica ya? Rini mengangguk. Iya, betul. Ia mengerutkan dahinya, meraba-raba arah pembicaraan Jason. Bi Ina, pembantunya Rini, muncul dari dapur dan menyuguhkan air minum dan makanan ringan di atas meja tamu. Saya curiga kalau Jessica yang membunuh adik saya. Mas, jangan bicara sembarangan ya. Rini naik pitam. Sabar dulu, Mbak. Ini saya baru dugaan. Saya cuma mau tanya, pas hari Jumat sepulang kantor, apakah Jessica pulang bareng Mbak? Iya. Dia pulang bareng saya kok. Saya yang antar dia langsung ke rumah. Mbak nggak bohong kan? Ah, udah deh Mas. Sampan tuh nuduh tanpa bukti. Lapor saja sana ke polisi kalau ada buktinya. Udah, saya lagi sibuk. Sekarang keluar dari rumah saya. Tanpa basa-basi lagi, Rini beranjak dari tempat duduknya. Rini heran, kenapa orang itu bisa-bisanya curiga pada Jessica. Padahal kejadian mengerikan yang ia lihat itu sangat bersih. Jessica menelan bulat-bulat tubuh Tommy. Berikut dengan pakaian dan sepatunya, benar-benar tanpa jejak dan tanpa bercak darah. Selain itu, Rini juga masih bingung tentang apa yang terjadi pada Jessica. Terlintas dalam benaknya, apakah Jessica itu sudah bukan manusia lagi? Dia penasaran pada lubang di kepala Jessica yang tidak sengaja ia sentuh. Lubang apa itu? Apakah mitos tentang paku yang menancap di kepala kuntilanak itu benar? Atau jangan-jangan Jessica adalah jelmaan kuntilanak? Pikir ini. Malam semakin larut. Ia memadamkan lampu kamarnya, lalu beranjak tidur. Besok dia akan mencari tahu sendiri kebenaran itu. Mencari kebenaran. Jason memata-matai tingkah Jessica. Ia sangat curiga pada perempuan tersebut. Tidak terkecuali malam ini, ia melihat Jessica keluar dari rumahnya, mengendari mobil sedan hitam. Segera Jason menyalakan mesin mobilnya yang sedari tadi terparkir di dekat rumah Jessica. Ia mengikuti dari belakang. Mobil yang Jessica kendarai berbelok ke sebuah komplek pertokoan yang sudah tutup. Ada banyak gelandangan tidur di sepanjang emperan toko. Mobil Jessica melambat seperti sedang memperhatikan orang-orang di emperan toko. Sesaat kemudian, mobil itu berhenti di sebuah toko alat listrik yang sudah tutup. Ada seorang lelaki muda yang sedang tidur di depan toko tersebut. Sepertinya dia seorang pemulung. Ada sebuah gerobak yang terparkir di depan toko itu. Si lelaki tidur dengan nyenyak, walau hanya beralaskan lembaran kardus. Kemudian Jessica keluar dari mobilnya, sambil membawa sebuah kantong plastik hitam berisi nasi bungkus. Ia membangunkan lelaki tersebut. Jason tidak dapat mendengar percakapan mereka, tapi jelas terlihat kalau Jessica memberikan bungkus nasi tersebut pada gelandangan itu. Ia makan dengan lahap dan sesekali mengobrol dengan Jessica. Dari dalam mobilnya, Jason terus memperhatikan Jessica. Ada hubungan apa sebenarnya Jessica dengan gelandangan tersebut? Benak Jason bertanya-tanya. Ia merogoh smartphone dari saku bajunya, lalu mengambil gambar Jessica. Sesaat kemudian Jessica berdiri. Ia berjalan menuju sebuah gang kecil di antara gedung-gedung toko. Lelaki yang barusan dikasih makanan mengikuti Jessica dari belakang. Pelan-pelan Jason keluar dari dalam mobilnya, lalu mengendap-endap mengikuti mereka. Seperti yang sudah-sudah, Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak, lalu menelan bulat-bulat lelaki tersebut. Jason tersengang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Untungnya ia berhasil mengambil video saat Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Dan sebelum ketahuan, Jason bergegas lari. Ia masuk ke dalam mobil lalu tancap gas.
Keringat membasahi dahinya. Sesekali ia melirik kata spion, takutnya Jessica sadar kalau sedang ia mata-matai. Ia mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat karena kebetulan jalanan sudah lengang. Tiba-tiba Jason menginjak rem mendadak. Kepalanya sempat terbetur pada setir. Dia terkejut lantaran dari kaca spion ia melihat Jessica sedang duduk manis di kursi baris belakang kedua. Perlahan ia menengok ke belakang dan seketika Jessica tersenyum padanya. Menampakkan giginya yang hitam dan tajam. Tidak sempat Jason lari, Jessica menghabisinya dengan sekali lahap saja. Sore itu, Rini mengajak Jessica untuk bertemu di sebuah restoran cepat saji. Ia duduk sambil memainkan smartphone-nya. Setelah sekitar 15 menit menunggu, Jessica akhirnya muncul. Ia mengenakan jaket jeans kesukaannya, sangat serasi dengan kaos hitam bertuliskan Bad Girl yang ia kenakan. Mereka kemudian makan bersama di restoran tersebut sambil membahas hal-hal ringan. Setelah selesai makan, Rini mengalihkan pembicaraannya. "Jess, gue mau ngomong sesuatu sama lu, tapi gak di sini. Kita ke toilet aja yuk." "Mau ngomong apa sih, Rin? Tumben banget deh." "Ini penting, tapi kita ngomongnya ke toilet aja ya." Jessica mengiyakannya. Mereka beranjak ke toilet tanpa diduga-duga. Setelah Jessica dan Rini berada di toilet, dua orang lelaki berotot menerobos masuk. Mereka langsung memegang lengan Jessica. Para lelaki itu adalah pesuruh Rini. Sengaja Rini membawa mereka agar bisa dengan mudah melihat lubang di kepala Jessica. Rin, tolongin gue. Apa-apaan ini?" Jessica mengamuk. Salah seorang lelaki itu membekap mulut Jessica, sehingga ia tidak bisa minta tolong. "Tenang Jess, gue nggak ngapain-ngapain lu kok." Rini perlahan menyentuh kepala Jessica. Lubang itu masih ada. Ia merabanya dengan jari telunjuk. Ada sebuah paku menancap di sana. Sekuat tenaga Rini mencabutnya. Paku itu cukup panjang, sekitar 1 jengkal telapak tangan orang dewasa. Setelah paku dicabut, asap seketika mengepul dari lubang di kepala Jessica. Ia kejang-kejang. Tubuhnya berangsur panas seperti air mendidih. Kedua lelaki yang memeganginya tidak sanggup lagi menyentuh kulit Jessica. Mereka ketakutan dan lari ke toilet. Tubuh Jessica mengempis. Semakin lama kulitnya semakin kering. Tulang belulang terlihat jelas menonjol di tubuhnya. Hingga akhirnya tubuh Jessica menyusut. Tulang-tulangnya berjatuhan di lantai. Tengkorak kepalanya menggelinding ke kaki Rini. Ia berteriak ketakutan. Orang-orang berdatangan ke toilet untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata Jessica, ia benar-benar sudah mati. Selama ini dia hanyalah jelmaan kuntilanak yang mencari tumbal untuk membangkitkan kembali suaminya, yang tidak lain adalah Ki Bamantara. Rini terlambat menyadari itu. Semua urusan kuntilanak itu sudah selesai. Tumbal sudah genap. Ki Bamantara akan bangkit lagi sebagai orang sakti yang tidak ada tandingannya. Tempat apa ini? Semenjak video pengakuan Gilang diunggah ke media sosial, video itu menjadi viral. Terlebih sekarang banyak kasus orang hilang. Mereka menghubungkan kasus itu dengan cerita Gilang. Semakin lama Gilang semakin terkenal. Ia dan Satria sekarang menjadi vlogger ekspedisi horor. Banyak tempat yang sudah mereka kunjungi dan mendapat respon baik dari netizen. Dan saat ini, mereka sedang mencari informasi tentang desa yang hilang. Konon katanya, dulu desa ini ramai dan damai. Tapi karena gangguan makhluk gaib, desa ini ditinggalkan penghuninya dan menjadi sangat angker. Gilang yakin kalau ia menemukan tempat itu, vlognya akan laris ditonton banyak orang. Ia duduk di depan rumahnya bersama Satria. Mereka sedang sibuk dengan laptop masing-masing. Satria mengedit video,
sedangkan Gilang mencari informasi tentang desa yang hilang. Selang beberapa menit kemudian, wajah Gilang seketika menyirangi senang. Ia berhasil menemukan informasi yang dibutuhkan. Satria, ketemu nih. Nama desanya Balangandang. Ia menunjukkan layar laptopnya pada Satria. Wah, keren juga. Lihat deh, aura tempatnya serem habis. Jadi ini kita ke sana. Berangkat bro. Mereka tos satu sama lain. Gilang yakin kontennya akan tembus jutaan penonton. Setelah turun dari angkot, mereka harus jalan kaki untuk menuju desa Balangandang. Jalan yang mereka lewati sudah tertutup rumputan karena tidak ada pernah orang lagi yang melintasi jalan tersebut. Setelah berjalan kaki cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah desa Balangandang yang sudah tidak berpenghuni. Wih, keren banget lah. Satria berdesak kagum. Bener banget. Lihat deh, rumah-rumah itu sudah banyak lumutnya. Jir, pasti video kita akan laku banget nih. Mulai sekarang aja Sat, pinta Gilang. Oh, oke. Satria mengeluarkan kamera andalannya, lalu mengarahkan pada Gilang. Jadi kita sekarang lagi ada di desa Balangandang, desa yang sempat dikabarkan hilang. Lihat deh, bener-bener desa ini udah gak berpenghuni lagi guys. Gilang terus melangkah menyusuri desa tersebut. Kabut tipis mulai bermunculan karena semakin sore. Tuh guys, lihat rumah itu. Tunjuk Gilang. Satria mengarahkan kameranya ke rumah yang sudah berlumut. Serem banget kan guys? Semakin jauh mereka menyusuri desa, semakin terdengar debur ombak dari kejauhan. Wah, kayaknya di sekitaran sini ada pantainya guys. Gilang meruncingkan daun telinganya. Mereka berjalan mengikuti sumber suara ombak tersebut, hingga sampailah mereka di sebuah pantai. Wow, beneran pantai guys. Gilang sangat senang dengan menemukan pantai yang sepertinya sudah lama tidak terjemah oleh manusia. Gilang membuka bajunya lalu menceburkan diri ke laut. Satria tetap sibuk merekam kegiatan Gilang. Ada cewek Sat. Tiba-tiba Gilang menunjuk ke arah belakang Satria. Ia melihat sosok perempuan berkebaya hitam sedang berdiri di kejauhan, memperhatikan mereka. Mana? Tanya Satria sambil menyerotkan kameranya. Siapa ya itu? Tanya Satria. Ketika dia mengalihkan kameranya ke Gilang, tiba-tiba temannya itu hilang entah kemana. Lang? Gilang? Lu ada di mana Lang? Satria panik ketakutan. Ia mengarahkan kameranya lagi ke arah wanita tadi, tapi dia sudah menghilang. Satria bingung harus bagaimana. Ia menyusuri pantai, mencari temannya itu, hingga ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk sila di pinggir pantai. Lelaki itu bangkit dan menghampiri Satria. Pak, lihat teman saya tidak Pak? Temanmu hilang. Iya Pak, tadi dia berenang di pantai ini. Walah, jangan khawatir, aku bisa bantu kamu. Serius Pak? Iya, tenang saja. Panggil aku Ki Bamantara, penduduk kampung ini. Nah, itu istri dan anakku. Terlihat dari kejauhan seorang perempuan berkebaya hitam yang tadi Satria lihat, mendekat sambil menuntun seorang anak kecil. Kenalkan, ini istriku namanya Ngartasi, dan anakku yang manis ini namanya Melati. Oh iya Pak, lalu bagaimana dengan teman saya Pak? Ini sebenarnya tempat apa Pak? Ini desa Balangandang, desa yang damai dan tentram. Jangan khawatir, temanmu itu pasti akan kembali. Yuk ikut ke rumah kami dulu, kau pasti lapar. Di rumah lagi banyak makanan. Mereka membawa Satria masuk ke perkampungan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Satria tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Begitupun dengan Gilang.